Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.2 ini, izinkan saya memberikan pantun untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan ngengat. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak selalu semangat. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Untuk mode refleksi yang saya gunakan pada jurnal refleksi kali ini yaitu saya menggunakan model 4C, yaitu Connection, Challenge, Konsep, and Change. Model ini dikembangkan oleh Ricard, Pratt, dan Morrison 2019. Untuk penjabaran dari model refleksi 4C, yang pertama adalah Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Kemudian yang kedua, Challenge. Adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Kemudian yang ketiga adalah konsep, yaitu ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat yaitu Change, apa perbedaan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Untuk yang pertama, Connection. Selama mempelajari modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya pada minggu ini, banyak hal atau peristiwa menarik yang terjadi sehingga banyak ilmu, pengetahuan, dan wawasan baru yang saya dapatkan. Melalui alur pembelajaran merdeka, kami memahami materi secara mendalam. Menariknya saat di alur ruang kolaborasi kami berdiskusi dan berlatih untuk memetakan aset yang ada di sekolah, kemudian dilanjutkan pada alur elaborasi di mana kami bertemu dengan narasumber yang sangat hebat sehingga pemahaman kami dikuatkan terkait materi pada modul 3.2. Setelah itu dilanjutkan pada alur koneksi materi. Pada alur ini, calon guru penggerak diharapkan mampu mengaitkan materi pada modul 3.2 ini terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul sebelumnya yang sudah dipelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian memasuki alur aksi nyata di mana calon guru penggerak diharapkan mampu memetakan dan mengoptimalkan aset yang ada di sekolah masing-masing calon guru penggerak melalui diskusi bersama guru, murid maupun wali murid. Pada akhir minggu ini, calon guru penggerak juga sudah memulai alur mulai diri dan eksplorasi konsep modul 3.3 dan lokakarya 4. Masih di tahapan yang pertama yaitu Connection, materi modul 3.2 yaitu Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya mengajarkan kami sebagai calon guru penggerak untuk dapat berpikir berbasis aset, asset-based community, dan berpikir berbasis kekuatan atau asset-based development di mana kami dapat mengelola aset yang kami miliki dari penempatan 7 aset utama. Untuk dapat mengoptimalkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketujuh aset tersebut yaitu mulai dari aset manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, agama dan budaya, politik dan finansial, diharapkan dapat menjadi kekuatan sekolah yang mendukung program-program sekolah. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu Change.
Kemudian pada tahap yang kedua yaitu challenge. Sebelum mempelajari modul 3.2 pemimpin dalam pengembangan sumber daya, saya cenderung berpikir berbasis kekurangan atau deficit based approach. Akan tetapi setelah saya mempelajari modul 3.2 ini melalui alur pembelajaran merdeka, cara pandang atau cara berpikir atau paradigma saya berubah dari berpikir berbasis kekurangan atau deficit based approach menjadi berpikir berbasis aset atau asset based approach. Sebuah solusi bisa didapat dengan mengelola aset yang ada secara benar. Bersama fasilitator hebat saya yang setia mendampingi kami pada ruang kolaborasi, kami dimantapkan tentang pentingnya mengetahui aset apa saja yang harus dioptimalkan sehingga didapatkan sebuah solusi untuk mengembangkan sekolah. Bersama instruktur hebat pada elaborasi pemahaman, kami semakin yakin untuk dapat mengelola sekolah dengan kekuatan modal yang kami miliki, baik itu modal internal maupun eksternal yang tidak kalah penting untuk diberdayakan. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu konsep. Konsep yang sangat penting dan utama adalah melakukan pemetaan aset sekolah berdasarkan 7 model aset yang meliputi. Yang pertama adalah model manusia, yang kedua adalah model sosial, yang ketiga adalah model fisik, yang keempat adalah model finansial, yang kelima adalah model alam atau lingkungan, yang keenam adalah model politik, dan yang ketujuh adalah model agama atau budaya. Dari kegiatan pemetaan ini kita dapat mengetahui dan memaksimalkan penggunaan aset sekolah. Selain itu, secara terus-menerus juga mampu mengembangkan komunitas sekolah berbasis aset dengan menekankan pada kemandirian dari komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi melalui kekuatan dan potensi yang ada dalam diri. Kemudian memasuki tahapan yang terakhir yaitu Cheng. Perubahan yang ingin saya lakukan adalah mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari pada modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sehingga harapan saya mampu merubah pola pikir yang semula berpikir berbasis kekurangan atau deficit based approach menjadi berpikir berbasis aset atau asset based approach, serta mengajak komunitas praktisi dan rekan sejawat terutama lembaga di sekolah saya untuk menerapkan berpikir berbasis aset atau asset based approach karena pendekatan ini merupakan sebuah cara untuk menemukan dan menggali hal-hal yang positif. Dengan menggunakan kekuatan sebagai kekuatan untuk berpikir, sehingga secara bersama-sama bahu-membahu membangun sekolah tercinta dengan potensi yang dimilikinya. Fokus pada pembangunan yang ada di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Berikut adalah dokumentasi kegiatan selama di LMS bersama fasilitator dan instruktur hebat ketika kegiatan JIMIT pada modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Demikian tadi pemaparan jurnal refleksi 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga apa yang saya sampaikan dan juga yang saya paparkan pada jurnal refleksi 2 mingguan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.